ini adalah Korea Utara. Bangsa Asia ini sering menjadi penarik perhatian atas tampilan militernya yang sangat agresif, dan tentu saja itu membuat banyak pemimpin di dunia untuk sedikit cemas setiap kali negara ini sedang show off senjata-senjata barunya. Dan pastinya mereka juga tidak malu melakukan itu, walau banyak negara-negara lain yang bisa dibilang sedikit sewot untuk melihat itu. Untuk benar-benar mengerti apa yang telah terjadi kepada Korea Utara, kita harus memulai dari awal, yaitu adanya peperangan Korea yang dimulai dari tahun 1952 dan berakhir pada Juli 1953. Nah, setelah bertahun-tahun mengalami konflik antara ideologi politiknya mereka, ini akhirnya memecahkan Korea menjadi dua, yaitu Utara dan Selatan, di mana penduduk di Korea Utara terpaksa harus mengikuti kemauan pemimpinnya pada saat itu untuk menempuh jalan sebagai negara komunis terbaru. Dan di tangan lain, Korea Selatan mengambil jalur kapitalis. Setelah akhir peperangan di Juli tahun 1953, Korea Utara sebetulnya benar-benar ada di posisi yang sangat baik untuk membangun kembali ekonomi negaranya ini, karena adanya dukungan dari tetangga komunis dari Cina dan Uni Soviet pada saat itu, dan sedangkan Korea Selatan tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Setelah bantuan dari Cina dan Uni Soviet telah diterima, Korea Utara mendirikan sebuah sistem yang berencana untuk 5 tahun ke depan yang akan diputuskan oleh pemimpinnya pada saat itu, dan kemudian diubah menjadi rencana akhir yang mengikat secara hukum. Pada awalnya, rencana ini akan menargetkan hal-hal seperti pembangunan, pelabuhan, dan peningkatan perbentukan hasil panen dari perjanjian perdagangan. Dan tentu saja kita tahu bahwa Korea Utara suka mengeluarkan uangnya bukan untuk memberi barang-barang branded, tetapi mengeluarkan banyak uangnya ke pertumbuhan militernya. Nah, jadi sebetulnya gimana Korea Utara bisa memperlakukan semua ini? Ini dimulai dari inisiatif Korea Utara untuk memberi sumber daya alamnya kepada negara teman-temannya, dan sebagai gantinya, mereka akan memberi Korea Utara barang-barang teknis dan mesin-mesin industri untuk mengubah negaranya dari negara pertanian menjadi negara yang berindustrial. Pertumbuhan ini berjalan lumayan lancar di beberapa tahun pertama, tetapi semakin lama semakin pelan, yang akhirnya membuat Korea Utara untuk membuat strategi baru. Tetapi, sekarang mereka sudah sadar bahwa seperti semua hal, lebih gampang untuk berbicara daripada melaksanakan. Jadi, setelah berjalan sedemikian lama, kesadaran mereka atas strategi barunya ini untuk membangun negaranya menjadi negara industrial yang superpower tidak bisa terpenuhi karena tidak adanya cukup orang profesional dan keahlian di negaranya yang bisa membawa ini ke level selanjutnya. Ditambah lagi, pada saat itu support dari Uni Soviet berkurang dengan drastis karena Korea Utara semakin lama semakin mendekat kepada Cina dan bukan dengan Soviet. Ini membuat Soviet ngambek dan tidak lagi mau membantu Korea Utara seperti biasa. Bukan ini saja. Lebih buruknya lagi pada saat itu, Korea Utara berada di bawah banyak tekanan untuk meningkatkan pengeluaran militernya karena tekanan dari bangsa kapitalis seperti Amerika Serikat yang bertekad untuk menghentikan efek domino komunis yang merupakan gagasan bahwa komunisme akan menyebar dari satu negara ke negara lain seperti domino. Nah, gara-gara ini semua, akhirnya pada tahun 1965 untuk pertama kalinya, terlepas dari semua keuntungan yang dimiliki oleh Korea Selatan, saudara di selatan ini melebihi tingkat pertumbuhan Korea Utara. Sejak tahun 1965 sampai era 1970-an, 1980-an, sampai dengan 1990-an, Korea Utara tidak mendapatkan perkembangan ekonomi sama sekali karena mereka menghabiskan kebanyakan dari kekayaannya untuk memperkuat militernya, yang sebetulnya tidak sama sekali membantu negaranya ini, yang malahan membuat warga negara Korea Utara jatuh miskin dan mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk bangkit dari situasi hidupnya mereka karena style diktator dari pemimpinnya itu. Situasi pada tahun 1990 tidak membaik sama sekali untuk Korea Utara yang diperparah dengan kejatuhannya Uni Soviet. Dan begitu mereka jatuh, ini juga berarti bahwa harapan garis kehidupan terakhir Korea Utara pun sudah hilang.
Dan disinilah dimana mereka benar-benar harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki perekonomian negaranya ini. Saat itu, dengan panik, pemerintah Korea Utara membuat rencana sepanjang 3 tahun ke depan untuk fokus mempertumbuhkan ekonomi negaranya mereka melalui pertanian. Ya, betul, balik ke pertanian dengan harapan untuk mengaktifkan perdagangan luar negeri. Tetapi sayangnya, setiap perjanjian perdagangan yang mereka buat jatuh gagal karena hutang luar negerinya yang melumpuhkan dan juga karena tidak menghasilkan cukup barang untuk benar-benar diperdagangkan. Korea Utara pun melakukan investasi ke infrastruktur pada saat ini tetapi tidak berguna karena mereka tidak dapat memproduksi mesin yang dibutuhkan di Korea Utara karena masih kekurangan keahlian teknis dan mereka tidak dapat mengimpor mesin karena kurangnya orang yang ingin untuk mengangkat tangan untuk melakukan bisnis dengan Korea Utara. Kurangnya perdagangan untuk ekonomi kecil seperti Korea Utara adalah hukuman mati di dunia saat ini. Pada titik ini, Korea Utara sangat ingin mencoba apapun untuk memperbaiki perekonomian negaranya ini. Bahkan jika itu berarti menggunakan hal yang paling dibencinya, yaitu mencoba cara kapitalisme. Akhirnya, pada tahun 2014, undang-undang perusahaan di Korea Utara diubah untuk memungkinkan manajer badan usaha milik negara untuk terlibat dalam perdagangan luar negeri dan usaha patungan untuk menerima investasi dari sumber domestik non-pemerintah. Di bawah aturan baru ini, direktur perusahaan menjadi lebih mirip dengan Chief Executive Officer atau CEO, yang sebelumnya merupakan pekerjaan pemerintah. Orang-orang ini bahkan secara pribadi dapat memperoleh keuntungan dari menjalankan operasi ini secara efisien. Tetapi pada tahun 2019 ini sudah tidak jelas lagi apakah operasi semi pemerintah dan semi swasta ini masih beroperasi atau tidak. Saat ini, seperti yang kita tahu, Korea Utara tidak berkembang kemana-mana. Sebagai referensi, Korea Selatan yang dimulai di tempat yang sama dengan Korea Utara setelah Perang tahun 1953 itu, yang juga tidak diberkati dengan sumber daya alam yang sama seperti Korea Utara dan koneksi sekutu yang kuat kepada Cina dan Uni Soviet. Perekonomian Korea Selatan hingga saat ini lebih dari 70 kali lebih besar daripada Korea Utara karena ia memfasilitasi perusahaan swasta dan menginvestasi ke dalam infrastruktur untuk mendukung industri besar. Dan untuk lebih menghargai perbedaan di antara kedua sistem negara ini, Korea Selatan telah mencapai pertumbuhan yang dahsyat ini dengan tetangga yang mengerikan yang terus-menerus mengancam untuk menghabiskan nyawanya mereka. Jadi, bagaimana masa depan Korea Utara ini? Sebetulnya sangatlah sulit untuk menebak, karena kelihatannya pemerintah Korea Utara sedang terpikat di dalam sebuah putaran yang lumayan aneh, di mana ia berpikir bahwa melanjutkan agresi militernya akan membawa perputaran untuk ekonomi negaranya, dan mendorong adanya bantuan dari luar negeri. Jadi dipikir-pikir, Korea Utara itu memang seperti seorang anak kecil yang tidak mau berhenti merengek sampai ia diberi sebuah mainan dari orang tuanya. Dan selama ini akan terus efektif, pemerintah Korea Utara akan terus melakukannya. Dan sementara itu, dunia hanya dapat berharap agar Korea Utara tidak merengek dan pemerintahan yang baik dapat menggantikannya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami berharap kalian telah mendapatkan sebuah pelajaran baru melalui video ini. Jangan lupa untuk like video ini bila kalian merasa terhibur dan subscribe channel kami untuk mendapatkan video-video edukasi baru lainnya. Seperti biasa, terima kasih sekali lagi semuanya dan sampai jumpa di berikutnya.